Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang luar biasa, nikmat yang banyak yang setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmat dimudahkannya langkah kaki kita untuk datang ke masjid, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah ini, para jamaah sekalian, hidayah ini tidak berhubungan sama kekuatan seseorang. Banyak orang di luar sana kita lihat badannya kekar, fisiknya kuat, sehat bugar, tetapi apakah diberi taufik sama Allah untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid? Belum tentu. Belum tentu. Berapa banyak orang bisa angkat beban ratusan kilo, angkat barbel, angkat beban ratusan kilo, kemudian lari, mungkin jogging puluhan kilometer, mampu. Namun berapa banyak orang yang diberi taufik oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke masjid? Tidak banyak. Beruntunglah orang-orang yang dapat hidayah ini, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah. Kita lihat pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang dekat apa sama Nabi? Paman dari seorang nabi, manusia terbaik di muka bumi, Abu Thalib. Namun gimana beliau meninggal dunianya? Mati dalam keadaan musyrik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bukti bahwasanya hidayah itu mahal. Nikmat hidayah itu mahal. Ya, makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Kita terlahir dalam agama Islam. Kemudian kita bersyukur lagi kita telah Islam dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan syariat agama Islam. Berapa banyak orang Islamnya cuma tertulis di KTP, tidak tahu rukun iman, rukun Islam, tidak pernah mengerjakan amalan-amalan ibadah yang disyariatkan di dalam agama Islam. Ya, makanya kita banyak-banyak bersyukur. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, apa saja nikmat yang kita dapatkan, faminallah, kata Allah. Itu semuanya dari Allah. Ya, makanya kita banyak-banyak bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita banyak bersyukur, Allah tambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ya, sebelum kita masuk ke tausiah singkat pada subuh yang berbahagia pada hari ini, ya, sebelumnya kami ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Assalam yang telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan tausiah singkat ini, yang dimana duduknya kami di depan ini adalah dalam rangka melaksanakan tugas yang diberikan oleh ma'had kami, yaitu Ma'had Al-Aiman Pontianak, melalui program KDL, Kuliah Dakwah Lapangan, yaitu dengan mengisi tausiah singkat di beberapa masjid di Pontianak dan sekitarnya. Para jamaah sekalian, dan juga tentunya kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada guru-guru kami, ya, Ustaz Abu Abdillah Hadani, Ustaz Abu Numailah Wahyu, dan Ustaz Gandhi yang telah mendidik kami dengan sepenuh hati. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, pada subuh kali ini kita akan membahas sedikit, ya, tentang hakikat dunia. Banyak orang di dunia ini tidak tahu apa tujuan hidup di dunia. Apa tujuan hidup dia? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hidup di dunia, ya, banyak orang tidak tahu. Sebagian orang menyangka tujuan hidup di dunia itu adalah mengumpulkan banyak-banyak harta, ya,
Pokoknya siang malam ya, dari pagi ketemu pagi kerja, taunya adalah cari duit. Sebagian orang yang lain menganggap saya hidup di dunia ini untuk dapat jabatan. Gimana caranya biar saya tinggi kedudukannya di dunia ini, dapat kekuasaan, dapat jabatan. Sebagian orang yang lain hidup di dunia ini adalah untuk dapat ketenaran. Gimana caranya? Pokoknya saya bisa dikenal sama orang-orang. Nah, ini adalah pandangan yang salah tentang tujuan hidup di dunia. Makanya orang yang beriman, dia itu lekat sama Al-Quran, dekat sama Al-Quran. Kalau dia buka lembaran demi lembaran Al-Quran, dia baca ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quran, maka di situ ada jawabannya. Maka akan dia dapatkan apa sebenarnya tujuan kita dihidupkan di permukaan bumi ini. Ayatnya sering kita dengar, tapi tidak banyak kita yang bisa sadar dengan hal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, inilah tujuan kita dihidupkan di dunia. Tujuan utamanya untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak nyiptakan kita sia-sia. Hidup kemudian Allah matikan lagi, Allah wafatkan. Tidak. Ada tujuan di situ yang harus kita sadari, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat ini dapatlah kita memetik pelajaran bahwasanya hakikat tempat kita hidup di dunia ini, yang dimana bumi ini kita berpijak di atasnya. Tahu kita tentang hakikat dunia, ternyata dunia ini adalah tempat kita untuk beramal. Hakikat dunia ini adalah tempat kita untuk beramal, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini ibarat ladang, tempat kita bercocok tanam. Kapan kita panennya, kapan kita metik hasilnya, nanti di akhirat kelak. Sekarang kita fokus nanam dulu, bercocok tanam. Adapun hasilnya nanti kita akan petik di akhirat kelak. Kalau yang kita tanam ini baik, bagus, banyak, nanti yang akan kita dapatkan, kita akan panen juga banyak nanti di akhirat. Dan sebaliknya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan di dalam Al-Quran, wa tazawwadu, berbekallah kalian, kata Allah. Siapkan bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan kita lihat Pak, orang yang tinggal di negeri perantauan, yang dia merantau ke sebuah tempat, kemudian suatu saat dia rindu untuk pulang ke kampung halamannya, dia ingin mudik. Apa yang ingin dia siapkan? Maka jawabannya adalah bekal. Orang yang mau pulang kampung, mau mudik, tidak mungkin dia tidak bawa bekal. Pasti dia siapkan bekal. Dia siapkan duitnya, kendaraannya, pakaiannya, dan semuanya dipersiapkan. Biar apa? Biar tidak kehabisan bekal ketika di perjalanan. Biar dia sampai, bisa sampai ke tujuannya. Makanya dia siapkan bekal kalau orang mau balik kampung itu. Nah, kalau orang di dunia saja seperti itu, siapkan bekal, mau pergi kemana-mana, pergi jauh, maka bekalnya juga banyak. Apalagi kalau kita mau menuju akhirat, perjalanannya panjang, tidak ada akhirnya, makanya dinamakan akhirat. Tidak ada lagi kehidupan setelahnya, selesai sudah. Kalau kita sudah masuk ke akhirat, ke alam akhirat, maka selesai sudah, tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Maka bagaimana kita bisa merasa aman dengan bekal kita? Bekal kita ini sedikit, sedangkan perjalanan panjang, maka kita harus banyak-banyak berbekal. Maka dunia ini
bukanlah tentang berapa banyak harta yang kita kumpulkan, ya. Harta ini secukupnya saja, ya Allah berikan saja, bukan tujuan utama kita, ya. Jangan kita menumpuk-numpuk harta, ya, kita kumpulkan, ya, karena orang ini dia merupakan tabiatnya memang suka sama harta, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian ini sangat cinta kepada harta, kata Allah Subhanahu wa taala. Memang tabiat manusia memang suka sama harta, dan inilah tantangannya, ya. Gimana dia dengan harta tersebut bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia infakkan hartanya, ya. Bukan dia hamburkan, ya, dia simpan-simpan, ya. Bahkan dia gunakan untuk hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dunia ini kalau mau kita kejar tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Berapa banyak kita lihat orang, ya, sudah buka satu cabang, buka lagi cabang kedua, dua cabang, buka lagi cabang ketiga, ya. Omsetnya sudah tinggi, dinaikkan lagi. Dunia ini tidak ada habisnya, Pak. Kalau mau kita kejar, kalau mau kita kerja 24 jam tidak ada habisnya. Tidak akan merasa puas kita dengan dunia ini. Makanya kata Nabi SAW, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin, ahabba an yakuna lahu wadiyani." Kalau manusia dikasih satu lembah emas, kata Rasul, niscaya manusia ini ingin lembah emas yang kedua. Padahal udah dikasih satu lembah emas, ya, tidak bakalan puas, ya. Pasti dia ingin lembah emas yang kedua. Walan yamla'a fahu illa turab, tidak akan pernah merasa puas, ya, kecuali, ya, sampai tanah yang menutup mulutnya, yaitu ketika dia meninggal dunia, tidak ada puasnya. Dan harta yang kita tumpuk-tumpuk ini, ya, tidak akan kita bawa ketika kita meninggal dunia. Kita menghadap Allah hanya membawa amalan soleh kita, amalan soleh yang setia sama kita, solat kita, ya, solat subuh, solat zuhur, nanti asar datang lagi ke masjid, maghrib datang lagi, isya, ya, memang demikian. Itu adalah kewajiban kita. Itu adalah teman yang nantinya akan menemani kita di alam kubur, ya, di akhirat. Karena pada hari tersebut tidak bermanfaat, ya, harta dan anak-anak, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu, ya, tidak lagi bermanfaat harta, tidak ada manfaatnya. Mobil mewah, ya, berjejer mobil, ya, rumah, ya, bertingkat-tingkat akan kita tinggalkan. Wala banun, dan juga anak-anak, ya, anak-anak yang kita lahirkan itu akan kita tinggalkan, ya. Tidak bermanfaat pada hari tersebut. Illa man atallaha biqalbin salim, ya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, ya. Dia bawa sama amal solehnya. Maka kita lihat Korun, Pak. Korun orang yang sangat kaya, ya, kaya raya, hartanya kuncinya saja, ya, kunci brankas hartanya saja dipikul sama banyak orang, kuncinya dipikul sama banyak orang, ya. Apalagi hartanya, jangan ditanya hartanya Korun ini, ya, dia punya segudang harta, tapi gimana akhir hidupnya? Tragis, ya. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama harta-hartanya, ya, dibinasakan sama Allah, ya. Begitu pula Fir'aun, ya. Ya, seorang raja, kekuasaannya tinggi, ya, semuanya dia miliki, tapi kedudukan dan jabatannya yang membuat dia berada di jurang kebinasaan, ya. Maka inilah yang harus kita pahami, ya, tentang hakikat dunia. Dunia adalah tempat beramal. Kemudian hakikat dunia yang kedua adalah dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, sebentar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul in labistum illa qalilan." Katakanlah, ya, tidaklah kalian hidup di dunia ini
illa qalila, sebentar kata Allah. Ya Allah yang mengatakan, ya, pencipta kita, pencipta alam semesta ini yang mengatakan bahwasanya kita hidup di dunia ini sebentar. Law annakum kuntum ta'lamun, seandainya kalian tahu kata Allah, kalian tuh sebentar hidup di dunia, tidak lama. Ya, dunia ini negeri perantauan. Ya. Namanya orang merantau, ya tidak lama. Ya. Dunia ini kayak orang singgah di sebuah pohon. Ya. Singgah sebentar, istirahat, kemudian pergi kembali, ya, melanjutkan perjalanan. Ya. Tidak lama kita. Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Ya. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit sekali yang lebih dari 70 ini. Ya. Tidak ada orang yang zaman sekarang umurnya 200 tahun, tidak ada. Bahkan 100 tahun saja dapat dihitung jari, yang lebih dari 100 umurnya. Ya. 60 sampai 70, bahkan banyak kita dapati kurang dari 60 udah meninggal dunia. Ya, meninggal dunia sebentar sekali. Ya, waktu ini, ya. Makanya harus kita isi terus, ya. Ya. Jangan sampai kita gadaikan kehidupan akhirat, ya, untuk kesenangan dunia yang sebentar. Ya. Kesenangan di dunia, ya, ini semuanya semu, Pak. Semuanya semu, ya, sebentar. Adapun di akhirat, ya, itulah yang akan kekal, ya. Surganya, ya, semuanya akan kekal, ya. Makanya orang yang cerdas dia cari yang kekal, ya, daripada yang fana, ya. Orang yang cerdas dia bangun rumahnya di surga nanti, bukan bangun di dunia, ya. Ya, di dunia nanti dia tinggalkan jadi harta ahli waris, ya. Dia tumpuk harta jadi hartanya ahli waris. Ya, orang yang cerdas gimana caranya biar harta saya ini, kedudukan saya ini nanti bermanfaat bagi saya di akhirat, ya. Dan dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, ya. Dunia ini hanya permainan sama Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Walahwun, senda gurau, ya. Isinya dunia tuh memang seperti itu, permainan, senda gurau, wazinatun, ya, perhiasan, watafakhurun bainakum, ya. Kemudian saling berbangga-banggaan, si fulan sudah punya ini, si fulan sudah punya ini, saling berbangga-banggaan. Itulah hakikat dunia. Watakasurun fil amwal wal aulad, saling banyak-banyakan harta, saling banyak-banyakan anak. Ya, Allah yang katakan, ya. Inilah hakikat dunia. Banyak orang yang tidak sadar, ya, hidup di dunia, ya, tidak sadar dengan hakikat dunia ini. Hidup itu untuk apa? Ya, tidak sadar. Ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, mari kita sholat, ya, lewat suaranya muazzin, ya, Allah panggil, tidak mau manggil, ya, tidak mau memenuhi panggilan tersebut, ya. Sibuk dengan urusan dunia, ya. Masih sibuk di kantor, sibuk dengan pekerjaannya. Allah yang panggil lewat muazzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan. Para ulama katakan, kenapa disebut menuju kemenangannya? Karena diantaranya salat ini adalah sebab seseorang dapat kesuksesan, dapat kemenangan, ya, sukses di dunia dan juga di akhirat, ya. Ya, masih sibuk dengan pekerjaan, padahal pekerjaannya itu tidak bakalan dia bawa nanti ketika meninggal dunia, ya. Yang dia bawa pas sholat, ya, ketika dia datang memenuhi panggilan azan, itu yang dia bawa. Maka harta yang berlimpah, ya, mobil mewah, semuanya akan kita tinggalkan, ya. Karena banyak orang terperdaya dengan dunia, ya. Dunia itu memang ada manisnya, dunia itu hijau, ya. Banyak orang tertipu dengan dunia, ya. Memang lezatnya kenikmatan dunia ini, ya. Ya. Perbendaharaan dunia ini memang menyilaukan mata kita, ya. Siapa yang tidak silau dengan uang?
harta, ya, jabatan. Banyak orang tertipu. Tetapi ya orang yang beriman, ya, dia punya tujuan yang lebih besar, targetnya jauh lebih tinggi daripada sekedar dapat dunia, ya. Makanya dikatakan fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian anak-anaknya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan kalian jadi anak-anaknya dunia, jangan jadi budaknya dunia, hambanya dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab, karena hari ini, ya, adalah harinya beramal dan tidak ada hisab. Wa ghadan, besok nanti di akhirat, hisabun wala amal, tidak ada lagi hari beramal, hari hisab yang ada, tidak ada lagi hari beramal, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, tidak ada satu kali pun memuji dunia, tidak ada. Kalau kita lihat di Al-Qur'an, dunia itu tidak pernah dipuji sama Allah. Bahkan Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal, ya. Bahkan dunia ini tidak ada nilainya sama sebelah sayap nyamuk, ya. Nabi SAW mengatakan lau kanatid dunya ta'dilu indallaha janaha ba'udah masaqa kafirun min hasyar batama, kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah sama seperti sebelah sayap nyamuk, pasti orang kafir sudah hendak Allah kasih air walaupun cuma seteguk. Nah, ini bukti bahwasanya dunia, ya, dibandingkan sebelah sayap nyamuk saja tidak ada nilainya. Rasulullah yang katakan demikian, ya, tidak ada nilainya. Bahkan kalau kita sholat sunnah, ya, 2 rakaat sebelum subuh, apa kata Nabi SAW? Raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu ganjarannya, ya, nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh, ya, qobliyah subuh. Ini bukti bahwasanya dunia itu tidak ada nilainya, kalah sama 2 rakaat sebelum subuh, ya. Apalagi sama sholat subuhnya, ya, besar pahalanya, ya. Bahkan suatu hari, ya, Nabi pernah melewati pasar, ya. Kemudian Nabi dan sahabatnya melewati pasar, ketemu sama bangkai kambing, ya, ada bangkai kambing yang cacat lagi, sudah bangkai kemudian cacat. Kemudian Nabi ambil bangkai tersebut, Nabi katakan ke sahabatnya, ada ndak yang mau beli bangkai kambing cacat ini, ya. Nabi jual ke sahabat, ya. Kemudian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ya, jangankan mau dijual, ya, dikasih saja kami tidak mau, udah cacat, ya. Jangankan dikasih, kalau dia hidup saja, ya, kambing cacat ini tidak ada gunanya, ya, dia cacat. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ya, wallahi ladunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia ini, ya, lebih hina daripada kambing cacat ini bagi kalian. Ya, dunia di sisi Allah lebih hina daripada kambing cacat ini, kata Nabi SAW. Ya, dunia ini kalau kita banding-bandingkan sama akhirat, jauh, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarji. Perumpamaan dunia itu kalau dibandingkan akhirat, kata Nabi, itu seperti kita celupkan tangan kita ke dalam lautannya. Kita celupkan jari kita ke dalam lautan, kemudian kita angkat jari kita, apa yang tersisa dari jari kita, ya, berapa tetes tuh? Nah, itulah dunia dibandingkan sama lautan yang luas. Cuman berapa tetes saja dibanding lautan yang luasnya, ya, tak terhingga, ya. Inilah, ya, kalau dunia kita bandingkan sama akhirat. Maka orang yang cerdas, orang yang mempersiapkan kematiannya, ya, kemudian mempersiapkan bekalnya, ya. Dia banyak ingat mati,
Nabi SAW ditanya, ayyul mu'minina afyas, wahai Rasulullah, siapa sih mukmin yang paling cerdas? Ya. Kemudian Nabi jawab, aksaruhum lil mauti zikra, orang yang cerdas, orang yang banyak ingat mati. Kata Nabi SAW, banyak ingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dia banyak ingat mati, kemudian dia bagus di dalam mempersiapkan amalannya. Itu orang cerdas, kata Nabi. Dia tidak tertipu sama dunia. Waktu kita hari demi hari ini berjalan cepat, Pak. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang aman di dunia ini. Muda, tua, sehat, sakit, ya. Bahkan kata seorang penyair, ya, tazawwad tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah, ya, dengan ketakwaan, karena engkau tidak tahu ketika malam sudah gelap apakah engkau masih bisa hidup sampai besok hari. Ya, tidak tahu kita. Ya, makanya kita ingat selalu tujuan kita dihidupkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingat sama umur kita yang mungkin sudah tidak lagi muda, ya. Ibaratnya sudah antara maghrib sampai isya saja. Sebentar lagi, ya, tidak lama kita akan dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan terlena, jangan menyesal nanti di akhirat, ya. Orang, ya, ketika sudah masuk di neraka, ya, nanti penduduk neraka di dalam Al-Qur'an mereka mengatakan, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Ya. Wahai Rabb kami, ya, kembalikanlah kami ke dunia. Ya. Farji'na, minta kembalikan lagi di dunia. Tidak bisa. Ya. Kalau sudah meninggal dunia, masuk ke akhirat, tidak bisa lagi kembali ke dunia. Na'mal sholihan, kami ingin beramal ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Ya, maka tidak bisa. Makanya kita yang masih hidup sekarang, nah, kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, ya. Mungkin ini nasihat singkat yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah sekalian, ya, yang meluangkan waktunya untuk mendengarkan nasihat singkat ini, ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita amalkan, dan, ya, kita berdoa kepada Allah pertemuan kita pada subuh hari ini adalah salah satu pemberat, ya, timbangan kita nanti di akhirat kelak, ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.